Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat cerita mengerikan tentang sebuah bis berhantu yang hanya muncul pada saat malam hari. Cerita ini sudah menjadi sebuah legenda di antara penduduk setempat, tetapi bagi sebagian dari mereka, itu adalah kenyataan yang menakutkan. Namun sebelum kita lanjut ke cerita ini, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya, agar channel ini akan bisa menjadi lebih baik lagi ya teman-teman. Oke, bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Pada suatu malam yang gelap dan berkabut, sekelompok siswa SMA pergi ke sebuah pertemuan debat di luar kota. Mereka harus menggunakan jalan yang melewati hutan yang disebut-sebut sebagai tempat berkeliaran bis berhantu itu. Namun, ketika mereka tiba di halte bus, tidak ada bis reguler yang datang. Hanya ada satu bus tua yang berdiri di sana dengan cat terkelupas dan cahaya remang-remang di dalamnya. Meskipun merasa tidak nyaman, siswa-siswa itu tidak punya pilihan lain. Mereka naik ke dalam bus, merasa tidak enak dengan suasana suram di dalamnya. Supir bus adalah seorang pria tua dengan senyum yang aneh dan mata yang keruh. Ketika para siswa duduk, bus itu meluncur perlahan ke dalam kegelapan hutan. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin merasakan ketegangan di udara. Tiba-tiba, bus itu berhenti dengan tiba-tiba. Mesin mati, dan lampu di dalam bus juga padam. Suasana menjadi begitu gelap dan hening, kecuali untuk suara gemuruh di luar yang semakin mendekati. Beberapa siswa pemberani mencoba menghidupkan kembali mesin bus, tetapi tanpa hasil. Ketika mereka mencoba membuka pintu, mereka menyadari bahwa pintu tidak bisa dibuka. Mereka terjebak di dalam bus yang semakin terasa mencekam. Tanpa diduga, tiba-tiba terdengar suara deru mesin yang tidak manusiawi. Sebuah bus lain muncul dari kegelapan. Tampaknya terbuat dari bayangan dan dihiasi dengan tanda-tanda kebusukan. Bus itu mendekati bus yang terjebak dengan gerakan yang tidak manusiawi. Para siswa memandang dengan ngeri ketika pintu bus mereka terbuka secara otomatis. Dari kegelapan luar, muncul entitas yang tak terlihat yang meraih mereka satu persatu dengan kekuatan gaib. Ketakutan melanda para siswa saat mereka menyadari bahwa mereka telah menaiki bis kegelapan yang berhantu. Dan sekarang, mereka mungkin menjadi bagian dari cerita horor yang legendaris itu sendiri. Dalam kegelapan yang menyelimuti bus berhantu itu, para siswa merasa kepanikan yang sangat melanda. Mereka mencoba berteriak, berusaha keras untuk melawan entitas tak terlihat yang menyerang mereka saat ini. Namun, upaya mereka sia-sia. Suasana semakin mencekam ketika suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Suara desiran angin yang menusuk tulang, gemuruh hutan yang menggetarkan jiwa, dan bisikan-bisikan yang tidak manusiawi membuat bulu kuduk mereka merinding. Di tengah kekacauan itu, seorang siswa bernama Maya meraih tangannya yang gemetar. "Kita harus mencari jalan untuk keluar dari sini," bisiknya dengan suara gemetar. Tetapi bagaimana caranya? Mereka terjebak di dalam bus yang terkunci, dikelilingi oleh kegelapan dan teror yang tak terlihat. Sementara itu, di luar bus, entitas yang mengerikan terus menyeret siswa-siswa yang tak berdaya ke dalam kegelapan. Mereka menghilang tanpa jejak, meninggalkan siswa-siswa yang masih bertahan di dalam bus dengan rasa takut yang semakin menggelegar di dalam dada mereka.
Tanpa peringatan, lampu bus tiba-tiba menyala kembali dengan cahaya yang menyilaukan. Para siswa terkejut melihat sosok yang muncul di depan mereka. Seorang gadis muda dengan pakaian serba putih. Wajahnya dipenuhi oleh ekspresi kesedihan yang mendalam. "Gadis itu Alma," bisik seorang siswa sambil menunjuk ke arah sosok misterius itu. Dia adalah korban pertama bis berhantu ini." Alma, begitu nama gadis itu, mengangguk perlahan seraya menatap para siswa dengan mata yang penuh penyesalan. "Kalian harus segera pergi dari sini," desisnya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Jika tidak, kalian akan terjebak di dalam kegelapan selamanya." Para siswa memandang satu sama lain, mencoba menerka kata-kata Alma. Mereka tahu bahwa mereka harus segera mencari jalan keluar sebelum terlambat, sebelum mereka menjadi korban berikutnya dari bis berhantu yang misterius itu. Dengan hati-hati, mereka mulai mencari cara untuk membuka pintu bis itu. Meskipun rasa takut mereka menyelimuti, tekad untuk selamat telah membara di dalam hati mereka. Mereka tidak akan menyerah begitu saja pada kegelapan yang mengancam untuk menelan mereka. Tetapi, apakah mereka akan berhasil melarikan diri dari bis berhantu itu? Ataukah mereka akan terjebak di dalam kegelapan yang tak berujung selamanya? Dengan tekad yang kuat, para siswa berusaha mencari cara untuk membuka bis itu. Mereka berusaha keras mengatasi rasa takut yang masih menghantui mereka, karena di luar bus, entitas yang mengerikan terus menunggu dengan nafsu yang ganas. Sementara itu, Alma tetap berada di depan mereka, memandang dengan penuh perhatian. Meskipun wajahnya dipenuhi oleh kesedihan, keberanian dan tekad yang terpancar dari matanya memberikan semangat kepada para siswa lainnya. Dengan usaha yang gigih, salah seorang siswa bernama Adam menemukan sebuah tuas tersembunyi di dekat kursi pengemudi. Tanpa ragu, dia mencoba menarik tuas tersebut, berharap itu adalah kunci untuk membuka bus itu. Tiba-tiba, suara gemuruh mengerikan memenuhi udara. Entitas yang menakutkan di luar bus berusaha mencegah mereka untuk keluar. Bus itu berguncang-guncang, seakan-akan sedang berperang melawan kekuatan yang tak terlihat yang menyerangnya. Para siswa berpegangan erat pada kursi-kursi, tetapi mereka tidak akan menyerah begitu saja. Dengan tekad yang kuat, mereka bersama-sama menggulung kekuatan mereka untuk menghadapi kegelapan yang mengancam menelan mereka. Di tengah pertarungan yang sengit, Adam berhasil menarik tuas itu dengan keras. Seketika pintu bus terbuka dengan dorongan yang kuat, menyinari kegelapan dengan cahaya terang dari luar. Dengan cepat, para siswa melompat keluar dari bus itu, berlari secepat mungkin menuju ke tempat yang aman. Mereka bisa merasakan nafas lega saat udara segar menyentuh wajah mereka. Tetapi pertarungan melawan kegelapan belum berakhir. Entitas mengerikan itu masih berada di sana, mengancam untuk menyerang mereka kapan saja. Dengan keberanian yang tersisa, para siswa berusaha menghadapi entitas itu, memancarkan cahaya terang dan senter-senter yang mereka bawa ke arah kegelapan yang mengancam itu. Lama-kelamaan, kekuatan entitas itu mulai melemah. Cahaya terang yang mereka pancarkan membuatnya mundur ke dalam kegelapan, menghilang seperti kabut di pagi hari.
para siswa merasakan kemenangan di hati mereka saat mereka menanggalkan bayang-bayang itu di kegelapan. Alma tersenyum lemah saat mereka mendekat. "Kalian telah berhasil mengusir kegelapan," ucapnya dengan suara yang penuh haru. "Kini bis berhantu itu akan kembali ke dalam kegelapan tempatnya berasal." Dengan lega, para siswa berterima kasih kepada Alma atas bantuan dan arahannya. Mereka tahu bahwa mereka telah melewati pengalaman yang mengerikan, tetapi keberanian dan solidaritas mereka telah membawa mereka keluar dari kegelapan yang mengancam itu. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari cerita bis berhantu ini? Siswa berjalan menjauh dari hutan dengan hati yang penuh keberanian dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Saat para siswa meninggalkan hutan, mereka merasa lega bahwa mereka berhasil melawan kegelapan dan menghindari nasib yang mengerikan. Namun, di dalam hati mereka masih tersemat rasa penasaran tentang asal-usul bis berhantu itu dan mengapa entitas misterius itu mengincar mereka. Kembali ke kota kecil, mereka mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang sejarah bis tersebut. Mereka menemukan bahwa bis itu pernah menjadi sarana transportasi umum yang biasa digunakan oleh penduduk setempat. Namun, pada suatu malam yang gelap, bis itu mengalami kecelakaan yang mengerikan di tengah hutan, menewaskan semua penumpangnya. Sejak saat itu, bis itu diyakini menjadi hantu yang berkeliaran di malam hari, mencari korban baru untuk mengisi rasa kekosongan dan kesepian yang membebani rohnya. Namun, satu pertanyaan masih menghantui para siswa. Mengapa mereka dipilih sebagai target oleh entitas itu? Apa yang membuat mereka menjadi sasaran dari kegelapan yang mengancam itu? Saat mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan bahwa setiap siswa yang terjebak di dalam bis tersebut memiliki hubungan emosional dengan kecelakaan tragis yang terjadi di masa lalu. Entah itu kehilangan keluarga, sahabat, atau bahkan hanya sekedar pernah melewati tempat kecelakaan tersebut. Setiap siswa memiliki ikatan dengan kejadian yang mengerikan itu. Dengan penemuan ini, para siswa menyadari bahwa mereka tidak dipilih secara sembarangan oleh entitas itu. Mereka adalah bagian dari cerita yang tak terungkap sepenuhnya, dan kehadiran mereka di dalam bis berhantu bukanlah kebetulan belaka. Dengan pengetahuan ini, para siswa bersumpah untuk mengungkap misteri yang tersisa dan mengakhiri kutukan bis berhantu itu sekali lagi. Dengan tekad yang kuat, mereka membentuk tim penyelidikan yang terdiri dari mereka sendiri, siap untuk menghadapi apapun yang menantang mereka di masa depan mereka. Dengan tekad yang teguh, para siswa memulai penelusuran mereka untuk menangkap misteri di balik bis berhantu dan entitas yang menghantui hutan tersebut. Mereka menyusuri berbagai catatan sejarah, mencari petunjuk dari penduduk setempat yang mungkin memiliki cerita-cerita tersembunyi tentang kejadian tersebut. Saat mereka menjelajahi lebih dalam, mereka menemukan bahwa kecelakaan bis tersebut terjadi pada malam yang sama dengan peristiwa penting dalam sejarah kota itu. Sebuah ritual kuno dilakukan oleh suku penduduk asli yang tinggal di hutan sekitar. Ritual tersebut terkait dengan kekuatan alam dan pengorbanan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi saat ritual itu berlangsung, menyebabkan energi negatif membanjiri area tersebut
dan menciptakan ketidakseimbangan yang berbahaya. Para siswa mulai menyadari bahwa entitas yang menghantui bis berhantu itu mungkin merupakan manifestasi dari energi negatif yang dihasilkan oleh kecelakaan dan ritual kuno tersebut. Dan mereka sendiri dengan hubungan emosional mereka dengan kejadian itu telah menjadi target utama dari kegelapan yang mengancam. Dengan pengetahuan baru itu, para siswa menyusun rencana untuk menghadapi entitas itu sekali lagi. Mereka mengumpulkan alat-alat perlindungan kuno dan mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk pertarungan yang akan datang. Malam ini di hutan yang gelap dan suram, mereka kembali ke lokasi kecelakaan tersebut. Mereka memanggil entitas itu dengan nama-nama yang mereka kumpulkan dari catatan sejarah, menawarkan perdamaian dan permintaan maaf atas kekacauan yang telah terjadi. Entitas itu muncul kembali, tetapi kali ini dengan wujud yang lebih terang dan damai. Dengan dialog yang hati-hati dan penuh pengertian, para siswa berhasil membebaskan roh yang terjebak dan mengembalikannya ke alamnya yang sejati. Saat fajar mulai menyingsing di langit, hutan itu berubah menjadi tenang sekali lagi. Para siswa dengan perasaan yang lega dan puas meninggalkan tempat itu dengan harapan baru untuk masa depan yang lebih terang dan damai. Meskipun entitas misterius telah dibebaskan dan bis berhantu telah menjadi bagian dari masa lalu, para siswa itu masih merasa ada yang kurang. Mereka menyadari bahwa kegelapan yang mengancam tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Dalam perjalanan mereka untuk mengungkap misteri tersebut, mereka juga menemukan kebenaran tentang diri mereka sendiri. Masing-masing dari mereka membawa beban emosional dan trauma dari masa lalu yang mereka coba sembunyikan di balik topeng keberanian dan ketegasan. Ketika malam tiba kembali, para siswa berkumpul di tempat yang mereka kenal sebagai titik awal perjalanan mereka. Mereka duduk bersama di bawah langit bintang, berbagi cerita tentang perjalanan mereka, keberanian mereka, dan kekuatan mereka. Dalam momen kebersamaan itu, mereka saling mendukung dan memahami satu sama lain. Mereka menyadari bahwa melawan kegelapan tidak hanya tentang menghadapi entitas misterius di luar sana, tetapi juga tentang menghadapi ketakutan dan rasa sakit yang ada di dalam diri mereka sendiri. Setelah menghadapi kegelapan dan melalui pertempuran internal mereka, para siswa merasa dorongan untuk mencari pencerahan lebih lanjut. Mereka memutuskan untuk menjelajahi jalan spiritual dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan dan alam semesta. Di samping itu, mereka juga memutuskan untuk memberikan kontribusi positif bagi komunitas mereka. Mereka terlibat dalam kegiatan amal dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan melakukan ini, mereka merasakan kepuasan di dalam diri mereka dan kehidupan mereka untuk membantu orang lain. Dengan jiwa teguh dan hati yang terbuka, mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan penuh keyakinan dan harapan. Mereka menyadari bahwa kehidupan adalah tentang menemukan makna dan pencerahan, dan mereka siap untuk menghadapi setiap tantangan yang mungkin datang dengan keberanian dan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.